Ada yang dengan cara berdakwah secara langsung. Kemudian diterima, kalau tidak diterima, kemudian nanti ada pertempuran, ada jihad. Kita perlu mengalahkan orang-orang yang memang menghalangi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu kemudian dakwah menjadi lancar. Atau orang-orang ini ditawan sebagai tawanan perang oleh Islam, tapi kemudian didakwahi. Ya. Sehingga akhirnya manakala dia kembali ke kaumnya, dia menjadi agen dakwah. Saya tambahkan satu sedikit ya. Ada kisah ini sanadnya kurang kuat, ya. Tapi banyak riwayat ya, yang walaupun tidak bisa kita nisbatkan secara langsung ke Rasulullah SAW, tapi bisa kita ambil beberapa pelajaran dan sesuai dengan relevan dengan konteks yang mengiringnya. Yaitu kisah dari saudara perempuannya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dan Safanah, ini saudara perempuannya. Kedua-duanya adalah anak daripada Hatim At-Ta'i yang terkenal dalam sejarah dan budaya Arab, orang yang sangat dermawan. Tapi kemudian anak keturunannya ini memeluk agama Kristen. Ya. Satu agama dengan mereka yang hidup di Syam. Lalu kemudian konon Safanah bersama beberapa perempuan ditawan. Seperti kata Dr. Jailan tadi, ditempatkan di sekitar masjid. Ya. Sekitar masjid. Nah, kemudian dia ingin dibebaskan. Kalau ada Rasulullah lewat, ya, Safanah ini mengatakan, matal walid wa ghabal fafid famunna alayya manallahu alaik. Ya, orang tua saya sudah meninggal, rombongan yang datang bersama saya sudah pergi karena mereka lari dari Rasulullah SAW, ya, perang kemudian lari. Nah, maka berikan saya kebebasan. Semoga Allah memberikan tambahan kebebasan kepadamu. Pertama, tidak dihiraukan Rasulullah. Kedua, masih dibiarkan. Yang ketiga, kemudian akhirnya dibebaskan. Tapi kemudian di situ dipesankan, ya, silakan kembali ke negaramu, ke negerimu, tapi jangan pergi kecuali engkau sudah menemukan rombongan yang aman. Jadi tidak dibiarkan pergi sendiri. Dan juga tidak dihantar, tidak dikasih bunga. Ya, tapi silakan pergi, tapi jangan pergi, diberikan saran. Tidak pergi kecuali sudah ada rombongan yang aman. Setelah bertemu dengan rombongan yang aman, dia kemudian pergi ketemu dengan siapa? Adi ibn Hatim. Yang waktu itu masih kafir. Kemudian ini menjadi agen dakwah. Safanah di cerita itu dikatakan, ini ada di Bidayah wan Nihayah, di Dalail Nubuwah Imam Baihaqi Nasrullah. Sanadnya kurang kuat, tapi bisa kita ambil beberapa pelajaran tanpa kita nisbatkan secara pasti kepada Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, wahai Adi, ikuti orang ini. Maksudnya siapa orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dia adalah seorang nabi, maka engkau dengan ikut seorang nabi, satu kemuliaan yang luar biasa. Kalau dia bukan nabi tetapi seorang raja, maka ini juga raja yang luar biasa. Jadi tidak ada rugi. Silakan ikut dia. Wa anta, kata Safanah di cerita itu. Dan engkau tetap menduduki posisi sebagai penghulu masyarakatnya, penghulu suku Toi. Jadi Adi ini menjadi tokoh utama di suku Toi. Bahkan di dalam hadis sahih, kalau tidak salah di Ibnu Hibban disebutkan, dia mendapatkan jatah 1/4 rampasan perang warga Toi. Ya, jadi punya privilege yang sangat istimewa dan tidak rugi mengikuti Rasulullah, ya, dan dia justru akan menemukan satu komunitas yang kuat. Kemudian konon cerita Adi yang datang ke Rasulullah, dan cerita yang ini sahih, ya, beliau datang kepada Rasulullah, diajak diskusi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya dan memberitahukan, ana a'lamu bidinika minka, aku lebih tahu mengenai agamamu, yaitu Christianity, dibanding dirimu. Lalu ditanya sama Rasulullah, dikritik, engkau mengambil 1/4 harta kaum, kemudian melakukan ini, itu, dan beberapa hal disebutkan Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ini tidak ada di dalam ajaran asli agamamu. Jadi kamu sudah melanggar ajaran asli agamamu untuk kepentingan ketokohannya di kaum. Lalu kemudian adik ini mengakui itu, lalu dibawa ke tempat Rasulullah SAW, dipersilahkan duduk di tempat yang mulia, karena ini posisi sebagai tamu, bukan sebagai tawanan, ya. Sebagai tamu diberikan, konon diceritakan diberikan wisadah min udmin,
fiha lif. Jadi bantal dari kulit, di dalamnya ada semacam bahan supaya membuat empuk. Empuk ya. Ini suatu fasilitas yang sangat istimewa di masa itu. Rasulullah sendiri tidak duduk di atas itu, tapi dipersilahkan. Lalu kata adik, ini bukan raja. Dia raja tidak berperilaku seperti itu. Dia akan sewenang-wenang dan semacamnya. Ini bukan raja. Artinya ini adalah nabi. Sebelum itu konon diceritakan di cerita Safana tadi, Rasulullah sebelum datang ke rumah beliau membawa Adi bin Hatim, beliau bertemu dengan ada puan-puan ya, ada nenek-nenek tua ya, memerlukan sesuatu. Kemudian ditunaikan hajatnya oleh Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan sekali. Lalu ada juga mengatakan, hadza laisa bimalik, ini bukan raja. Dia orang yang sangat mulia. Lalu kemudian ada beberapa pembicaraan, akhir kata Adi kemudian masuk Islam. Dan ini ketika Adi bin Hatim, tokoh dari satu bangsa, suku bangsa yang besar masuk Islam, maka seluruh tokoh itu juga berpanah masuk Islam. Dan kalau kita kaitkan dengan cerita tadi, seandainya pun benar, ini adalah akibat dakwah dari seorang mantan tawanan perang. Dan banyak kisah-kisah lain yang lebih jelas menunjukkan bahwa ketika kita karena jalan menegakkan agama Allah itu banyak. Ada yang dengan cara berdakwah secara langsung, kemudian diterima. Kalau tidak diterima, kemudian nanti ada pertempuran, ada jihad. Kita perlu mengalahkan orang-orang yang memang menghalangi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu kemudian dakwah menjadi lancar. Atau orang-orang ini ditawan sebagai tawanan perang oleh Islam, tapi kemudian didakwahi. Ya. Sehingga akhirnya manakala dia kembali ke kaumnya, dia menjadi agen dakwah yang percuma, yang yang gratis, bahkan biasanya lebih semangat dibanding dengan orang Islam yang belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ini adalah contoh gambaran ya, dan insya Allah sekarang masih berlaku. Kita juga berharap nanti tawanan-tawanan yang dibebaskan oleh milisi Hamas ini menjadi agen-agen yang menyuarakan keindahan Islam, yang menyuarakan kemuliaan ajaran Islam, yang menyuarakan bagaimana baiknya orang-orang Islam, sehingga ke depan diharapkan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya melalui orang-orang ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih.